Maka Rasulullah SAW memberitahu, berarti orang yang mendengar punya tugas, punya kewajiban menyampaikan kepada orang yang belum dengar. Orang yang datang ini berarti punya tugas untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum datang. Jamaah sekalian yang melakukan, dari pertemuan itu akhirnya muncul kebaikan-kebaikan umat Islam ini sampai saat sekarang tidak ada habis-habisnya. Sampai sekarang tidak ada habis-habisnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya, "Wahai putri aku, janganlah engkau menangis. Wahai putri aku, janganlah engkau menangis. Kalimat yang saya bawa ini suatu saat nanti akan sampai kepada setiap rumah. Sampai kepada setiap rumah. Rumah dari batu, rumah dari kayu, rumah dari tanah. Semuanya akan sampai, akan kemasukan kalimat yang ayah bawa ini. Yang menerima akan mendapatkan keuntungan, yang menolak akan mendapatkan kesengsaraan. Maka cuma sekiranya menggunakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini disabdakan Nabi, berarti menjadi sunnatullah, pasti ada asbab untuk tersampainya kalimat itu kepada setiap rumah. Dan cuma sekiranya melakukan, kita mengharap kepada Allah, termasuk kita-kita inilah menjadi asbab untuk tersampainya kalimat-kalimat itu di setiap rumah. Nah, maka Syekh Ilyas rahmatullah alaih membuat tertib ketika jaulah itu, kalimat yang pertama dan yang terutama disampaikan itu yaitu kalimat iman, kalimat tauhid. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah semoga dengan terputusnya kalimatnya diputuskannya. Semoga dengan diputuskannya pertemuan atau istimewa umat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala akan munculkan kebaikan-kebaikan pada diri kita, keluarga kita, umat seluruh alam. Nah, cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara maksud diadakan istimewa itu apa? Di antara maksud diadakan istimewa itu, yang pertama dan terutama, bagaimana pekerja dakwah ini meningkatkan pengorbanan. Pekerja dakwah itu meningkatkan pengorbanan. Yang sudah aktif ditambah pengorbanannya. Kemudian yang belum aktif diaktifkan. Yang sudah aktif nambah pengorbanan. Yang belum aktif diaktifkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh kita ini memberi tamsil istimewa ini sebagaimana akan datangnya musim penghujan. Istimewa ini diceritakan oleh para masyayikh, ditamsilkan, dikiaskan oleh para masyayikh kita, yaitu akan datangnya musim penghujan. Apa yang dibuat oleh para petani ketika datang musim hujan? Yang dikerjakan oleh petani ketika musim hujan, maka yang sudah biasa pergi ke sawah, nambah waktunya untuk pergi ke sawahnya. Yang di hari-hari biasa petani ini pergi ke sawah jam 7 baru berangkat, jam 4 sore baru pulang. Tapi ketika musim penghujan bukan jam 7 lagi berangkatnya. Ba'da sholat subuh itu sampai nggak sempat wiridan, langsung berangkat ke sawah. Sorenya juga begitu, bukan jam 4 dia sudah pulang, sampai menjelang maghrib pun kadang-kadang belum pulang. Bahkan ada di sebagian tempat itu bukan hanya asar pulang, setelah asar itu berangkat lagi sampai malam. Membajak di sawah, karena kalau malam itu nggak dibajak, sudah nggak bagian air lagi. Nah, maka sampai malam pun dia nambah waktu untuk membajak. Tinggalkan istrinya yang cantik, makanan yang enak ditinggalkan, nambah waktunya pergi ke sawah. Kemudian dia yang melakukan,
yang tidak biasa pergi ke sawah. Istrinya tidak biasa pergi ke sawah. Hari-hari biasa, istrinya nggak ke sawah, cuma masak di rumah. Anaknya juga begitu. Anaknya juga begitu. Tetangga-tetangganya juga begitu. Tetapi jemaah kan ketika musim hujan datang, maka apa? Istrinya pun diajak pergi ke sawah. Anaknya pun diajak pergi ke sawah. Bahkan tetangganya itu walaupun cuma sepagi, dimintai tolong untuk membantu kerjaan di sawah, walaupun cuma sepagi. Kang, bagaimana kalau besok pagi ada waktu enggak? Bantu kami satu pagi aja. Mencangkul, ini mumpung ada air. Masya Allah. Tetangga-tetangganya diajak pergi ke sawah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sikap petani ketika menghadapi musim hujan. Kenapa? Karena petani itu paham ketika musim hujan datang, ini akan banyak macam-macam anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hujan pertama itu lain dengan hujan-hujan setelahnya. Jadi kalau petani itu paham, hujan pertama itu seperti membawa pupuk gitu. Ya kan, seperti membawa pupuk itu, tanah kosong, lahan kosong, ya kan, sawah kosong, itu ketika kena hujan itu tumbuh rumputnya atau tumbuh tanaman-tanamannya itu suburnya itu tidak seperti hujan pertama dibanding dengan hujan-hujan berikutnya. Coba sekalian yang melihat Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya gersang jadi hijau, ya kan? Yang tadinya nggak ada tanaman jadi ada tanaman. Jadi petani itu sangat paham sekali, memanfaatkan betul. Sampai ketika ditaskil untuk keluar di jalan Allah, jangan naskil kami pada musim penghujan. Istilah orang Jawa, ojo naskil aku waktu lemah teles. Ora bakal mangkat, kata orang Jawa. Kalau naskil saya pada musim penghujan, nggak akan berangkat. Ini sibuk di sawah. Karena ini kalau nggak saya pergi ke sawah, oh ini jadi berantakan ini. Keluarga saya akan jadi keberantakan sehingga tak panen. Karena merasa hasil yang bisa menyelesaikan urusan keluarganya hasil dari sawah tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para masyayikh itu memahami pertemuannya umat Islam, kumpulnya orang-orang ahlul amal, kumpulnya orang-orang ahlul fikir, ini akan seperti datangnya musim hujan tadi. Maka seharusnya pekerja dakwah, para karbon, nggak usah ngejos-ngejos membuat sikap seperti sikapnya petani. Niat semua insya Allah. Maksudnya bagaimana? Yang sudah amal, yang sudah aktif menambah pengorbanan. Maka mulai dari pulang musyawarah ini, yang hadir ini tidak ada orang yang buat amal sehari 2,5 jam. Jangan 2,5 jam dari musyawarah ini. Bersedia? Ora usah 2,5 jam. Nah terus bagaimana? 8 jam saja. Bersedia insya Allah? Karena yang hadir ini termasuk orang-orang yang aktif semuanya. Ini orang-orang yang aktif. Kalau nggak aktif nggak mungkin sampai sini. Ini pekerja-pekerja utamanya. Maka usahakan ojo sampai 2,5 jam dari musyawarah ini. Jangan 2,5 jam lagi dari musyawarah ini. Tapi bagaimana 8 jam? Bersedia insya Allah? Jangan keluar 3 hari lagi dari musyawarah ini, jangan keluar 3 hari lagi. Tapi bagaimana? 10 hari. Daftar itu sudah nggak laku. Musim penghujan pergi ke sawah daftar itu nggak laku lagi itu nanti. Ngalamat berantakan, ngalamat berantakan. Seperti mencabut rumput ilalang itu. Kalau cuman samar-samar mencabutnya, tangannya itu bisa berlumuran darah. Tapi bagaimana? Pegang dengan erat. Maka begitu juga orang yang hadir ini menggigit amalan-amalan dakwah dengan gigi geraham. Dengan gigi geraham. Kalau daftari itu macam mencabutnya itu pelan-pelan. Maka biasanya itu berlumuran darah.
Masalah demi masalah datang lagi, masalah demi masalah datang lagi. Ya kan? Pak katanya ikut dakwah, masalah nggak diselesaikan oleh Allah. Saya sudah ikut dakwah, kok masalah saya nggak diselesaikan oleh Allah. Oh, ternyata keluarnya daftari. Ya kan? Ternyata keluarnya daftari. Nah, coba kalau keluarnya itu full, ya kan? Keluarnya full, yang 3 hari menjadi 10 hari, digigit dengan gigi geraham. Masya Allah. Itu seperti mencabut rumput ilalang tadi dengan kuat, akhirnya tercabut. Nah, maka akarnya dipotong, dicuci, terus direbus, akan menjadi obat kuat. Akan menjadi obat kuat. Nah, begitu juga jemaah sekalian, kita keluar 3 hari full, ya kan? Yang 3 hari menjadi 10 hari. Masya Allah. Nanti apa yang telah difirmankan, apa yang telah dijanjikan oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan penuhi. Man kharaja fi sabilillah dhaminun Allah. Orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Kalau hidup diberi rizki dan dicukupi, kalau mati dimasukkan surga. Ini orang yang memegang agama. Kalau karbon, orang yang memegang amalan-amalan dakwah dengan gigi geraham, itu hasilnya itu tadi. Kalau hidup diberi rizki dan dicukupi, kalau mati masuk surga. Allah Akbar. Kurang apa lagi? Hidup diberi rizki dan dicukupi, berarti urusan-urusan dunia sudah diselesaikan oleh Allah. Mati masuk surga, berarti urusan akhirat sudah diselesaikan oleh Allah. Nah, maka kalau kita ini istiqomah dengan sungguh-sungguh keluar di jalan Allah, urusan dunia selesai, urusan akhirat selesai. Ini jemaah sekalian. Maka jangan bilang saya kerja untuk bekal keluar, bleto. Ya kan? Saya kerja untuk cari bekal keluar, bohong. Nah, bagaimana jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadikan kerja kamu sebagian dari memperjuangkan agama. Setidak-tidaknya jadikan kerja kamu niat ibadah, bukan mencari bekal untuk ibadah. Tapi bagaimana? Jadikan kerja kita ini adalah ibadah, jadikan kerja kita ini adalah sebagian dari perjuangan agama. Loh, apa bedanya? Beda. Orang yang kerja mencari bekal ibadah ini sudah baik. Bagi orang umum sudah baik. Sudah satu keistimewaan. Ya kan? Sudah ada niat yang baik karena cari bekal untuk ibadah. Tapi prakteknya itu banyak yang tertipu. Sampai karbon pun masih tertipu. Karena apa? Kerja untuk mencari bekal ibadah, kerja untuk cari bekal takaza. Ngapain Pak nggak keluar 40 hari? Saya mau bikin rumah dulu, karena ini bikin rumah untuk Mas Turot. Bagus kan? Tapi nyatanya ketika rumah jadi, jamaah Masrot ada, ditawarkan rumahnya siapa yang siap menerima jamaah Masrot? Nggak ada yang angkat tangan. Loh, katanya bikin rumah untuk tempat Masrot. Loh, ada jamaah Masrot kok kebingungan rute. Nah, padahal niatnya bikin rumah untuk rumah Masrot. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerja sampai meninggalkan musyawarah, meninggalkan keluar 3 hari. Masya Allah. Kenapa? Ganti sepeda motor. Nah, ganti sepeda motor. Tadinya sepeda ontel. Nah, kalau ke markas ibadah zuhur sudah berangkat. Nah, pulangnya juga begitu, karena punyanya isrok, menjelang zuhur baru sampai rumah. Nah, maka melihat temannya sudah pada pakai sepeda motor, nah, maka ingin menambah waktu untuk kerja. Akhirnya mengurangi amalan makominya. Masya Allah. Ayo Pak keluar 3 hari, sik toh, tak toto. Sebentar saya tata dulu, cari bekal supaya bisa beli sepeda motor. Masa temannya sudah pakai sepeda motor, saya masih sepeda ontel saja. Allah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah akhirnya bisa beli sepeda motor. Dengan harapan berangkat ke markas itu jadi cepat, pulangnya juga bisa jadi cepat. Allah. Ternyata yang terbukti karena sudah punya kendaraan cepat, berangkatnya bukan agak awal tapi malah agak akhir.
perasaannya kan sudah punya sepeda. Besok sore ternyata udan ramangkat di sana. Sampai di markas dimestikan karena sepeda ontel nggak berani pulang, maka terpaksa harus etikaf. Tapi ketika sudah punya sepeda motor, ba'da bayan, sepeda motornya sudah diletakkan paling tepi, ba'da bayan sudah berangkat pulang. La ilaha illallah. Ini orang yang di sana, bukan yang di sini. Kalau di sini bukan. Lah jemaah sekalian, makanya apa? Makanya bagi karbon ini kerja bukan untuk mencari bekal ibadah, tapi jadikan kerja kamu ini sudah ibadah. Jadikan kerja kalian ini sebagian dari perjuangan. Jemaah sekalian yang dimuliakan, bagaimana maksudnya? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernikahannya, punya keluarga. Ini niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah, niat menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikah, belum punya anak, maka minta anak. Minta anak bukan karena nafsunya untuk kesenangan keluarga, tapi jemaah sekalian ini untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah supaya ada generasi. Supaya ada generasi. Maka jemaah sekalian mengatakan niat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Niat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ketika diberi anak, ya kan? Ketika masih kecil, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan. Ya kan? Meninggalkan, ditinggalkan. Jemaah sekalian mengatakan ujian yang kedua, ketika sudah remaja, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih. Allah. Nah, cuma sekalian kan ternyata Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut. Ingin punya anak, ya kan? Ingin punya anak, maka diberi anak, akhirnya diuji oleh Allah untuk ditinggalkan juga. Karena saya punya anak ini semata-mata hanya karena Allah, bukan karena kesenangan saya. Maka Allah telah kasih anak dan Allah perintah untuk meninggalkan, maka saya tinggalkan. Ketika sudah menganjak remaja, diperintah lagi untuk menyembelih. Saya ini punya anak, niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah telah memerintah kepada aku untuk menyembelih. Saya sembelih. Masya Allah. Maka dari situ akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Nabi Ibrahim, mulai saat sekarang tidak akan aku turunkan Nabi dan Rasul kecuali dari keturunanmu saja. Maka termasuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak ada Nabi setelah itu kecuali dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Nah ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga kalau kita ini berkeluarga, kita ini punya pekerjaan, kalau semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita kerjakan sawah kita, pasar kita, kantor kita, keluarga kita hanya untuk menjalankan perintah Allah. Maka pergi ke sawah ini bukan untuk mencari bekal ibadah, tapi pergi ke sawah ini menjalankan perintah Allah. Maka berangkat ke sawah sudah dihitung ibadah. Berangkat ke sawah sudah dihitung ibadah. Kan lebih enak sebenarnya. Maka kata Kiai Muzairon, dakwah itu mudah saja. Tidak perlu merubah profesi, tetapi bagaimana? Merubah niat, ngatur waktu. Merubah niat, ngatur waktu. Yang tadinya petani merasa dirinya petani, sekarang dirubah. Saya ini bukan petani, saya ini adalah hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengurusi pertanian. Maka saya berangkat ke sawah menjalankan perintah Allah, akan mengatur sawah sesuai dengan perintah Allah. Nah, maka nampaknya pergi ke sawah, maka ternyata wali-walinya Gusti Allah. Masya Allah. Lah ini cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya hasilnya apa? Sawahnya itu diberkahi oleh Allah. Karena dia bisa mengatur sawahnya sesuai dengan perintah Allah. Aturan secara syar'i, secara umum
ketika dengar adzan, maka sawah ditinggalkan, ya kan? Sawah ditinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berarti sawah ditinggalkan. Untuk apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu mengerjakan sholat. Maka kalau sudah tiba adzan, berarti perintah yang terpenting walaupun petani ini bukan mencangkul di sawah, tapi mengerjakan sholat berjamaah. Lah cuma sekalian bagi karbon, ini kalau sudah datang nisabnya 3 hari, walaupun dia itu sibuk di sawah, maka harus berani meninggalkan sawahnya untuk nisab 3 hari. Baru ini ada tanda dia pergi ke sawah itu semata-mata menjalankan perintah Allah, semata-mata mencari ridho Allah. Insya Allah. Nah ini cuma sebenarnya ketika para pekerja dakwah ini menyambut datangnya istimewa, meningkatkan pengorbanan, ya kan, meningkatkan pengorbanan dari 2,5 jam menjadi 8 jam, dari 3 hari menjadi 10 hari. Dari yang biasanya banyak di rumah, sekarang menjadi banyak tidak di rumah. Masya Allah. Untuk apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk menyempurnakan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kita ini. Insya Allah. Kemudian mengaktifkan yang belum aktif. Mengaktifkan yang belum aktif. Maka di tetangga kita ini Masya Allah banyak jamaah-jamaah masjid. Bukan hanya karbon, mungkin karbon ini kadang-kadang sebagian karbon jadi Masya Allah seperti sudah putus asa. Wis podo tuweke, podo gedene, podo ngertine, podo 4 bulane. Ya kan? Ketika sudah tidak aktif itu diajak susahnya bukan main. Masya Allah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggap saja teman bukan hanya itu. Seluruh jamaah masjid ini adalah teman-teman kami dalam perjuangan. Seluruh jamaah masjid, bahkan seluruh umat Islam di kampung ini adalah teman-temanku dalam perjuangan. Nah, sehingga tidak fokus kepada karbon saja. Insya Allah, seperti petani itu sebenarnya punya tetangga yang ahli dalam pertanian, tapi sudah lumpuh, diajak kan nggak mau. Nah, kan diajak kan sudah nggak mau. Maka petani itu mengajak orang yang mau, walaupun dia tidak punya begitu keahlian dalam pertaniannya. Yang penting mau diajak. Nah, maka kita juga begitu. Nah, mungkin ada orang yang lebih ahli dalam makomi, ahli dalam perjuangan agama. Wes karbon negeri jauh IPB, tapi sudah nggak aktif lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini. Nah, kok kita ini menghadapi semacam itu? Ya sudah, dianggap seperti teman biasa, seperti jamaah masjid, seperti umumnya orang Islam di seluruh kampung. Ini seluruh umat Islam di kampung adalah teman saya. Masya Allah. Karena saya akan ada hajat untuk istimewa, untuk pertemuan umat Islam, mendatangkan umat sebanyak-banyaknya, maka kami akan mengajak dari sebagian umatku ini, sebagian umat Islam di kampungku ini, untuk cawe-cawe itu apa? Ikut serta berkorban, berjuang, memikirkan suksesnya istimewa ini. Insya Allah. Nah nanti kalau pandangannya itu diluaskan itu, akhirnya itu agak enak. Tapi kalau pandangannya kepada satu itu, Masya Allah. Seperti kertas, 1 lembar, kemudian sudah pojokannya atau tengah-tengah itu sudah ada tulisannya dari tinta, gambar bola. Kertasnya itu 50 kali 50, ya kan, 50 kali 50. Terus tengah-tengah ini sudah ada gambar bola warna hitam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini hanya terfokus kepada kertas yang sudah ada tulisannya ini, seolah-olah jemaah sekalian yang dimuliakan, warna kertas ini bukan putih lagi, tapi warna kertas ini menjadi apa? Hitam. Tapi kalau pandangan kita ini 1 lembar kertas 40 cm lawan 40 cm, oh ternyata yang putih masih banyak. Yang putih lebih banyak daripada yang hitam. Masya Allah. Maka jemaah pandangan kita luaskan. Umat Islam di kampung ini adalah teman-temanku dalam perjuangan. Masya Allah. Saya akan minta kepada Allah bagaimana umat Islam di kampung ini menjadi temanku dalam perjuangan ini. Masya Allah. Insya Allah.
dengan prasangka husnudzon kepada Allah, dengan prasangka husnudzon kepada umat. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang kita niatkan. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang kita niatkan. Maka yang aktif meningkatkan pengorbanan, yang belum aktif diaktifkan. Misalnya, ini diantara maksud utama dan terutama diadakan istimewa tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian maksud yang kedua diadakan istimewa ini bagaimana? Supaya kerja dakwah ini menjadi kerja umumiyah. Supaya kerja dakwah ini menjadi kerja apa? Umumiyah. Karena pada dasarnya kerja dakwah ini bukan kerjanya karbon saja, tapi kerjanya orang yang menjadi hamba Allah. Kalau didetailkan lagi, menjadi amalannya hamba Allah yang ingin terlepas dari macam-macam kerugian dunia, kerugian akhirat. Kerjanya kaulane Gusti Allah yang ingin terselamat dari kerugian dunia dan kerugian akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan kerugian. Semua manusia dalam keadaan kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, orang-orang yang ingat mengingatkan tentang kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang ingat mengingatkan tentang kesabaran. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada 3 komponen. Iman, amal, dakwah. Iman, amal, dakwah. Berarti iman, amal, dakwah persyaratan menjadi hamba Allah yang ingin terlepas dari kerugian-kerugian dunia, yang ingin terlepas dari kerugian-kerugian akhirat. Maka kata Imam Syafi'i, kalau umat ini telah mengamalkan di dalam surat Wal Asr, surat yang pendek ini, maka umat ini akan sukses dunia, sukses akhirat. Dengan mengamalkan di ayat yang pendek ini, seolah-olah telah mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Iman, amal, dan dakwah. Maka Masyayikh dakwah pun juga merumuskan iman, amal, dakwah itu, yaitu dibikin kurikulum 6 sifat. Dibikin kurikulum apa? 6 sifat. Dan 6 sifat itu apa? 6 sifat itu terdiri dari iman, amal, dakwah. Sifat pertama imaniyah. Sifat kedua, ketiga, keempat, kelima amal. Sifat keenam dakwah. Iman, amal, dakwah. Maka dimaksudkan dakwah ini menjadi persyaratan kesempurnaan menjadi hamba Allah. Nah, saat sekarang dimaksudkan pemahaman kerja dakwah ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Wong saya ini petani kok diajak dakwah. Saya ini pedagang kok diajak dakwah. Saya orang miskin kok diajak dakwah. Masya Allah. Lah cuma sekali melakukan Allah Subhanahu wa taala, pemikiran dakwah ini hanya untuk orang-orang tertentu. Ini diantara penyakitnya umat akhir zaman. Sedangkan dahulu para sahabat dibentuk oleh Rasulullah SAW, semua orang yang masuk Islam maka dia itu mesti dakwah. Tidak ada orang Islam yang tidak dakwah. Bahkan bisa dikatakan aneh kalau orang Islam kok tidak dakwah. Sebagaimana saat sekarang kita ini bisa merasakan aneh kalau ada garam kok tidak asin. Bisa bayangkan kan? Kok ada garam tidak asin? Aneh nggak? Aneh. Lah dulu cuma sekalian, kok orang Islam tidak dakwah itu aneh sebagaimana anehnya garam tidak asin. Nah cuma sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang umat Islam telah tertipu. Dakwah itu kerjanya orang-orang tertentu.
kerjanya Pak Ustadz, kerjanya para dai, kerjanya Pak Kiai. Saya ini nggak ada kewajiban untuk dakwah. Masya Allah. Nah, cuma sekali dilakukan Allah SWT, pemahaman yang semacam ini yang melemahkan amalan-amalan umat ini. Akhirnya ketika umat tidak ada pikir dakwah, akhirnya tidak bisa menyempurnakan amal-amal agama. Tidak pikir kepada pertanian nggak ada, akhirnya nggak mau pergi ke sawah. Ya kan? Umpama pergi ke sawah pun, ke sawah seenaknya sendiri. Kenapa? Tidak ada pikir sawah. Begitu juga orang sudah tidak ada pikir agama, tidak ada pikir agama. Akhirnya apa? Akhirnya umat ini jenis lain males untuk mengerjakan amal-amal agama. Amal tapi males. Ya sholat tapi dengan malas. Ya sedekah tapi dengan berutu. Ini jenis lain. Kalau amal-amal itu sudah lemah, maka iman akan tergrogoti. Nah, iman akan menjadi lemah. Kalau amal lemah, iman akan menjadi lemah. Ini jenis lain. Maka dikiaskan, ditamsilkan oleh para masyayikh kita itu seperti ada sebuah negeri. Sebuah negeri. Tiba-tiba rajanya itu kena penyakit. Nah, rajanya kena penyakit di telinganya, maka telinganya harus dipotong. Nah, telinganya harus dipotong. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya raja tidak punya telinga. Nah, raja tidak punya telinga. Jemaah sekalian kan pekerja kerajaan tahu kalau raja tidak punya telinga. Akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Raja kita tidak punya telinga. Raja kita tidak punya telinga. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian raja mendengarkan. Akhirnya raja buat keputusan. Semua karyawan, semua pekerja kerajaan, pegawai kerajaan tidak boleh punya telinga. Akhirnya semua pekerja kerajaan telinganya dipotong semuanya, tidak punya telinga. Masya Allah. Nah, ketika pekerja kerajaan bertugas terjun ke bawah, maka masyarakat pada komen, pegawai kerajaan pada tidak punya telinga. Menjadi bahan pembicaraan. Akhirnya dilaporkan kepada raja. Ini masyarakat rakyat telah berbincang-bincang kalau pegawai kerajaan tidak punya telinga. Akhirnya raja buat keputusan, semua rakyat di negeri ini tidak boleh punya telinga. Akhirnya ada satu negeri semuanya tidak punya telinga. Masya Allah. Orang Makassar ingin datang ke negeri tersebut. Sampai di perbatasan, maka orang Makassar itu terheran-heran. Ini kok ada negeri mayoritas orangnya tidak punya telinga. Aneh negeri ini. Maka yang orang negeri tersebut juga begitu. Ini ada pendatang kok memiliki telinga. Padahal kebanyakan orang tidak punya telinga. Ini ada orang kok punya telinga. Sebenarnya yang aneh yang mana ini? Allah. Nah, saat sekarang begitu Mas. Pikir dakwah dihilangkan dari pribadi umat ini, dari pikir umat ini. Sehingga ketika ada orang yang berdakwah, maka diolok-olok. Kamu ini siapa kok buat dakwah? Kamu itu siapa? Dakwah. Kok aneh petani kok dakwah? Aneh pedagang kok dakwah? Aneh pegawai kok dakwah? Masya Allah. Nah, cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya istimewa ini kita ingin mengembalikan lagi bagaimana tugas dakwah ini menjadi tugasnya seluruh umat Islam. Bisa dipahami insyaallah? Tugas dakwah ini tugasnya seluruh umat Islam. Al-Quran ini untuk siapa? Untuk rahmatan lil alamin. Al-Quran untuk semua umat Islam, rahmat untuk semua umat Islam, hidayah untuk semua umat Islam. Maka di dalam Al-Quran itu telah diperintahkan, ya kan? Kalau kalian ingin dilepaskan dari kerugian-kerugian, maka kamu menjaga iman, menjaga amal, dan menjaga dakwah. Nah, yang saat sekarang dakwah ini lepaskan oleh setan bersama bala tentaranya, nah, maka kita akan adakan istimewa ini untuk mengembalikan pemahaman bagaimana bahwa tugas dakwah ini adalah tugasnya seluruh umat Islam. Ya, semua insyaallah. Ini diantara maksud diadakan istimewa. Di antara maksud diadakan istimewa
dan fadilahnya diadakan istimah. Sekarang latihan bicara dua-dua. Apa maksudnya istimah, apa untungnya istimah? Nah, dua-dua bicara. Karena kalian ini akan bicara.